Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang akan memberikan berbagai cerita penuh teladan. Namun sebelum itu, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan selawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Los Angeles, kota dengan lampu-lampu gemerlap dan ritme hidup yang tak pernah berhenti, menyembunyikan banyak kisah di balik kilau gedung-gedung pencakar langitnya. Di sudut barat kota, berdiri sebuah masjid kecil bernama Masjid Al-Makim. Bangunan ini tidak megah seperti masjid-masjid besar di negara-negara Timur Tengah. Dindingnya sederhana, dengan kubah berwarna biru yang terlihat memudar seiring waktu. Namun, masjid itu selalu ramai oleh jemaah, terutama mereka yang merasa terasing di kota besar ini. Masjid Al-Mustaqim bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga pusat komunitas bagi imigran Muslim dari berbagai negara. Mereka berkumpul, berbagi cerita, dan menguatkan satu sama lain. Imam masjid, Syekh Ibrahim, adalah sosok yang karismatik. Pria tua itu memiliki suara yang tenang namun menggetarkan hati. Setiap khutbah yang ia sampaikan selalu menyentuh jemaah hingga ke relung jiwa. Namun, di balik kedamaiannya, masjid ini menyimpan sebuah rahasia, sesuatu yang tidak diketahui oleh jemaah biasa, bahkan mungkin oleh sebagian pengurus masjid sendiri. Hanya Syekh Ibrahim dan beberapa orang terpilih yang tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Masjid Al-Makim mulai menarik perhatian pihak berwenang setelah serangkaian peristiwa aneh terjadi di sekitarnya. Beberapa orang melaporkan melihat cahaya terang yang muncul dari kubah masjid di malam hari. Ada juga yang mengaku mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari dalam masjid, meskipun saat itu tidak ada orang di dalamnya. Di era di mana keamanan nasional menjadi prioritas utama, apapun yang dianggap tidak biasa langsung menarik perhatian. Agen khusus, Michael Harris, ditugaskan untuk memimpin penyelidikan. Michael adalah pria yang cerdas, pragmatis, dan selalu berpegang pada data. Baginya, tidak ada hal gaib di dunia ini. Semua fenomena, betapapun anehnya, pasti memiliki penjelasan ilmiah. Ketika dia memeriksa laporan tentang Masjid Al-Mustaqim, dia tidak bisa menahan rasa penasaran, apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu? Tim FBI mulai memantau masjid secara diam-diam. Mereka memasang kamera tersembunyi di sekitar area masjid dan memeriksa catatan para jemaah yang sering datang. Namun, semakin mereka menyelidiki, semakin banyak kejanggalan yang mereka temukan. Kamera-kamera mereka seringkali gagal merekam, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi sinyalnya. Dan ketika agen-agen mereka mencoba mendekati masjid, mereka melaporkan perasaan aneh, seolah-olah tubuh mereka menolak untuk mendekat. Akhirnya, setelah berminggu-minggu pengamatan, FBI memutuskan untuk bertindak. Pada suatu malam yang gelap, tanpa pemberitahuan, mereka mengirim pasukan untuk menggerebek Masjid Al-Makim. Operasi ini direncanakan dengan sangat hati-hati. Mereka membawa peralatan canggih, kendaraan lapis baja, dan ahli teknologi. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Para agen tiba-tiba merasakan kekuatan yang tidak terlihat mendorong mereka mundur. Beberapa dari mereka bahkan terlempar hingga beberapa meter ke belakang. Suara gemuruh terdengar, dan kubah masjid mulai bersinar terang, seolah memancarkan energi yang tidak bisa dijelaskan. Michael, yang berada di lokasi, tidak bisa mempercayai matanya. Dia melihat dengan jelas bahwa tidak ada yang menyentuh para agen itu, namun mereka semua jatuh ke tanah, seolah-olah dihantam oleh angin kencang. Salah satu agen mencoba menembakkan peluru ke arah pintu masjid, namun peluru itu berhenti di udara, kemudian jatuh ke tanah tanpa menimbulkan kerusakan sedikitpun. Ini tidak mungkin, gumam Michael, sementara keringat dingin mengalir di dahinya. Di dalam masjid, Syekh Ibrahim berdiri tenang. Dia memimpin doa bersama beberapa orang jemaah yang tetap bertahan di dalam. Mereka tahu malam itu adalah malam yang menentukan. Syekh Ibrahim memejamkan matanya, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh keyakinan, pertolongan Allah itu dekat.
Di luar masjid, kekacauan mulai terjadi. Agen-agen FBI mencoba segala cara untuk memasuki bangunan, tetapi tidak ada yang berhasil. Setiap kali mereka mencoba mendekat, mereka merasakan tekanan luar biasa, seperti medan magnet yang mendorong mereka menjauh. Bahkan alat berat yang digunakan untuk menghancurkan pintu masjid tiba-tiba mogok tanpa alasan yang jelas. Michael berdiri di samping kendaraan lapis baja, memandang ke arah masjid dengan ekspresi bingung. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi sulit, tetapi ini jelas yang paling aneh. Dia memerintahkan tim teknis untuk mengirim drone ke dalam masjid, berharap bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, begitu drone melewati ambang pintu, semua layar monitor hanya menampilkan kegelapan, seolah-olah masjid itu berada di dimensi lain. "Kita tidak bisa terus begini," kata salah satu agen. "Apapun yang melindungi tempat ini jelas di luar kemampuan kita." Michael menggelengkan kepala. "Tidak ada yang di luar kemampuan kita. Kita hanya perlu mencari celah." Namun, jauh di dalam hatinya, Michael mulai merasakan keraguan. Dia tumbuh besar dengan keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi malam ini, dia mulai meragukan keyakinannya sendiri. Di dalam Masjid Al-Makim, suasana sangat tenang meskipun di luar terjadi kekacauan. Syekh Ibrahim menatap seorang pemuda bernama Yusuf dengan mata yang penuh kasih. "Anakku, masjid ini bukan masjid biasa. Tempat ini adalah amanah, tempat yang telah dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa dipahami manusia." Yusuf mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Syekh? Apa yang sebenarnya terjadi?" Syekh Ibrahim menarik napas panjang sebelum menjawab. "Di masjid ini, terdapat sesuatu yang sangat berharga, sebuah kitab kuno yang berisi ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Jika jatuh ke tangan yang salah, kitab ini bisa digunakan untuk tujuan yang merusak. Itulah mengapa Allah melindunginya." Yusuf terkejut. "Jadi, kekuatan yang melindungi masjid ini adalah kekuatan dari kitab itu?" Syekh Ibrahim mengangguk. "Kita hanya perlu tetap bersabar dan berdoa." Di tengah situasi tegang ini, salah satu pengurus masjid, Karim, diam-diam meninggalkan ruang utama. Wajahnya terlihat gelisah. Dia melangkah ke sebuah ruangan kecil di belakang masjid, mengeluarkan ponsel, dan menghubungi seseorang. "Aku tidak bisa terus begini," katanya dengan suara pelan. "FBI ada di luar, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Jika aku memberitahu mereka di mana kitab itu, mereka mungkin akan pergi." Suara di ujung telepon terdengar tajam. "Kau tahu apa yang kau lakukan, Karim? Jika kau mengkhianati masjid ini, kau akan menanggung akibatnya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat." Karim menutup telepon dengan tangan gemetar. Dia tidak peduli lagi. Baginya, keselamatan dirinya lebih penting daripada rahasia masjid. Dengan hati-hati, dia membuka pintu kecil yang menuju ruang bawah tanah masjid. Di sana, di dalam sebuah peti kayu yang terkunci rapat, kitab kuno itu tersimpan. Namun, ketika Karim mencoba menyentuh peti itu, sebuah kekuatan tak terlihat menghantamnya. Dia terlempar ke belakang, jatuh dengan tubuh bergetar. Suara bergema di ruangan itu, suara yang tidak bisa dijelaskan asalnya. Siapapun yang berani mengkhianati amanah ini akan merasakan akibatnya. Karim berteriak ketakutan. Dia baru menyadari kesalahannya. Namun, sudah terlambat. Salah satu agen FBI melihatnya keluar dari pintu belakang masjid. Agen itu segera melaporkan hal ini kepada Michael. "Target ditemukan, Pak. Sepertinya ada seseorang dari dalam masjid yang bisa memberikan kita informasi." Michael tersenyum tipis. "Bagus. Bawa dia ke sini." Karim dibawa oleh agen FBI ke lokasi aman yang tidak jauh dari masjid. Tubuhnya masih gemetar, sementara keringat dingin membasahi wajahnya. Di depannya, Michael duduk dengan sikap tenang namun penuh kewaspadaan. "Kau bekerja di dalam masjid, bukan?"
Tanya Michael dengan nada lembut tapi tegas. Aku tahu kau tahu sesuatu. Katakan pada kami, apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Karim ragu-ragu. Dia tahu bahwa mengungkap rahasia masjid adalah pengkhianatan besar. Namun, rasa takut yang merasukinya sejak kejadian di ruang bawah tanah membuat pikirannya kacau. Akhirnya, dengan suara yang gemetar, dia berkata, "Ada sesuatu di dalam masjid, sebuah kitab kuno yang sangat berharga. Itu yang kalian cari, bukan?" Mata Michael menyipit. Rasa penasaran bercampur kepuasan mulai terlihat di wajahnya. Di mana kitab itu berada? Karim menelan ludah. Di ruang bawah tanah, di dalam peti kayu. Tapi kalian tidak akan bisa mengambilnya. Apa maksudmu? Tanya Michael dengan nada curiga. Ada kekuatan di sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku sendiri mencoba menyentuh peti itu, tapi aku terpental. Michael mengabaikan peringatan mistis yang diberikan Karim. Aku ingin kitab itu sekarang. Tunjukkan jalannya. Sementara itu, di dalam masjid, Syekh Ibrahim dan para jemaah menyadari bahwa Karim telah menghilang. "Syekh, aku tidak melihat Karim di sini. Apakah mungkin dia?" Syekh Ibrahim menutup matanya sejenak, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan sesuatu di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata dengan nada penuh keyakinan. Dia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Kita harus bersiap. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah berat mendekati pintu masjid. Michael dan timnya telah menemukan pintu menuju ruang bawah tanah. Dengan alat-alat canggih, mereka berhasil membuka pintu tersebut, meskipun butuh usaha yang besar. Namun, begitu mereka memasuki lorong menuju ruang bawah tanah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya terang tiba-tiba memenuhi lorong itu, membuat semua orang berhenti di tempat. Salah satu agen mencoba maju, tetapi tubuhnya terpental, menghantam dinding dengan keras. Michael melangkah maju, meskipun hatinya diliputi rasa takut. Ini hanya permainan cahaya, kumamnya kepada dirinya sendiri. Namun, semakin dalam dia melangkah, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Di ruang bawah tanah, peti kayu yang menyimpan kitab kuno itu mulai bersinar. Syekh Ibrahim, yang sedang berdoa di ruang utama masjid, tiba-tiba terdiam. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba. Ketika Michael dan timnya semakin dekat ke peti kayu itu, suara aneh mulai terdengar di sekeliling mereka. Suara itu seperti lantunan ayat-ayat Al-Quran, tetapi bergema dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. "Apa-apaan ini?" Salah satu agen berteriak, mencoba menutupi telinganya. Michael tetap berusaha mendekati peti kayu itu, meskipun tubuhnya terasa berat. Peti itu kokoh di tengah ruangan, dengan cahaya yang menyembul dari celah-celahnya. Ketika dia hampir menyentuhnya, sebuah suara terdengar, suara yang dalam dan menggetarkan. "Siapa yang berani mengganggu amanah ini?" Michael terperangah. Dia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa kaku. Agen-agen lain yang ada di sekitarnya mulai mundur dengan ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan lari keluar dari ruang bawah tanah. Di ruang utama masjid, Syekh Ibrahim memimpin jemaah dalam doa terakhir mereka malam itu. Dengan suara lantang, dia membaca ayat-ayat yang menenangkan hati, meminta perlindungan dari Allah. Ketika doa itu selesai, sebuah gemuruh terdengar dari ruang bawah tanah. Michael dan timnya keluar dengan wajah pucat, sementara Karim terbaring pingsan di lantai. Tidak ada yang berani lagi mendekati peti kayu itu. Michael, yang biasanya percaya diri, kini hanya bisa menatap masjid dengan rasa takjub dan ketakutan. "Ini tidak bisa dijelaskan," gumamnya. Suasana semakin tegang. Agen-agen Michael berdiri terpaku di luar, matanya masih tertuju ke arah pintu masjid yang tetap tertutup rapat. Dalam hatinya, ia merasa bahwa semua logika yang selama ini ia percayai mulai runtuh. Syekh Ibrahim keluar dari ruang utama masjid, wajahnya tetap tenang meskipun di sekitarnya kekacauan terus berlanjut. Dengan langkah perlahan,
Ia mendekati pintu masjid dan menemukan Michael berdiri di sana dengan senjata di tangan. "Syekh Ibrahim," kata Michael dengan suara gemetar. "Aku tidak tahu apa yang terjadi di tempat ini, tapi aku perlu jawaban. Apa yang ada di dalam masjid ini?" Syekh Ibrahim menatap Michael dengan tatapan lembut namun penuh kewibawaan. "Yang ada di dalam masjid ini bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami dengan pikiran semata, Michael. Tempat ini adalah amanah dari Allah. Apa yang kau cari dan apa yang kau takutkan adalah sama, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia." Michael terdiam, kebingungan. "Aku hanya ingin tahu apakah ini ancaman keamanan nasional." Syekh Ibrahim menggeleng. "Kitab ini bukan ancaman bagi mereka yang berhati bersih. Namun, hanya mereka yang hatinya tulus yang bisa memahaminya." Michael menatap tanah. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa dunia dapat dipahami melalui sains dan logika. Tetapi malam ini, ia dihadapkan pada sesuatu yang melampaui pemahamannya. Akhirnya, ia memilih untuk meninggalkan masjid dengan rasa malu yang mendalam. Hari itu menjadi awal dari sebuah kisah baru baginya. Kisah yang mengajarkannya bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Bagi para jemaah, masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi simbol keimanan yang tidak tergoyahkan. Michael, di sisi lain, kembali ke kantornya dengan hati yang tidak lagi sama. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membuka Al-Quran yang sudah lama tersimpan di rak bukunya. Ia mulai membaca dengan rasa penasaran, berharap menemukan jawaban atas semua yang telah ia alami. Sementara itu, masjid kecil di sudut Los Angeles itu terus menjadi tempat bagi mereka yang mencari ketenangan. Dan di dalam ruang bawah tanahnya, kitab kuno itu tetap tersimpan dengan aman, dilindungi oleh kekuatan yang hanya bisa dijelaskan oleh iman.